Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai, salam sehat dan sukacita dalam Kristus. Senang sekali saya Teresa Wina bisa menjumpai kembali Anda pada Oase Rohani Katolik hari ini. Bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan, merenungkannya dan menggali inspirasi iman untuk menemukan oase air hidup pada perjalanan kita mengarungi padang gurun kehidupan. Kita akan dibimbing oleh romo-romo yang berkarya di Keuskupan Agung Jakarta. Hari ini bersama dengan Romo Julius Edianto, MSF. Romo Edi, selamat datang. Terima kasih sudah meluangkan waktu ya Romo. Selamat pagi Mbak Wina. Selamat pagi Romo. Pertama kali kita ketemu ya. Pertama kali. Nanti banyak memberi bimbingan ya Romo ya. Amin. Kita segera mulai. Mari kita awali dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Edi. Silakan Romo. Sahabat Oase Rohani terkasih dalam Kristus, marilah kita awali permenungan kita pada hari ini dengan mohon berkat dan bimbingan dari Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur bagimu ya Bapa, atas rahmat-Mu yang begitu melimpah kepada kami, secara khusus karena kami telah Engkau pilih sebagai rekan kerja-Mu, membangun kerajaan-Mu di muka bumi ini. Bapa, kami telah memutuskan menjawab panggilan-Mu itu, undangan-Mu itu, dan mempersembahkan apa yang kami miliki untuk melaksanakan menjawab panggilan-Mu itu. Kami mohon ya Bapa, jadikanlah kami sebagai orang yang berkomitmen, menjawab dengan setia apa yang telah kami janjikan kepadamu, menjalankan pelayanan dengan sukacita, dan berusaha memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Berkatilah kami ya Bapa, permohonan hari ini, juga berkatilah pelayanan kami masing-masing. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita lanjutkan Oase Rohani Katolik hari ini yang juga merupakan peringatan wajib Santo Fransiskus dari Assisi. Dengan antifon pembuka, Santo Fransiskus utusan Allah, meninggalkan rumahnya, melepaskan harta warisannya, menjadi miskin dan hina dina, tetapi Tuhan mengangkat dia. Bacaan pertama dari kitab Nehemia bab 2 ayat 1 sampai 8. Pada bulan Nisan, pada tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menghidangkannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja, bertanyalah raja kepadaku, "Mengapa mukamu muram, walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati." Aku lalu menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, "Hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram, kalau kota tempat makam leluhurku telah menjadi reruntuhan, dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api?" Kata raja kepadaku, "Jadi, apa yang kau inginkan?" Aku berdoa kepada Allah semesta langit, kemudian menjawab kepada raja, "Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah hamba-Mu ini ke Yehuda, ke kota makam leluhur hamba, supaya hamba ini membangunnya kembali." Maka bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, "Berapa lama engkau akan pergi, dan bila mana engkau akan kembali?" Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Maka berkatalah aku kepada raja, "Jika raja menganggap baik, berilah aku surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lewat sampai aku tiba di Yehuda. Juga sepucuk surat bagi Asaf pengawas taman raja, supaya dia memberi aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami." Dan raja mengabulkan permohonanku, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan
Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku bila aku tidak mengingat Engkau. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku bila aku tidak mengingat Engkau. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon ganda rusa di tempat itu, kita menggantungkan kecapi kita. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku bila aku tidak mengingat Engkau. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku bila aku tidak mengingat Engkau. Bagaimana mungkin kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan Engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku bila aku tidak mengingat Engkau. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku jika aku tidak mengingat Engkau, jika aku tidak menjadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku bila aku tidak mengingat Engkau. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan Injil suci diawali dengan bait pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Segala sesuatu kuanggap sebagai sampah, agar aku memperoleh Kristus dan bersatu dengannya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ketika Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan, datanglah seorang di tengah jalan berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti Engkau kemanapun Engkau pergi." Yesus menjawab, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu kepada orang lain Yesus berkata, "Ikutilah aku." Berkatalah orang itu, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus menjawab, "Biarlah orang mati mengubur orang mati, tetapi engkau pergilah dan wartakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Seorang lain lagi berkata, "Tuhan, aku akan mengikuti Engkau, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi memperoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah bersama-sama membaca firman pada hari ini. Mari bersama-sama kita menggali inspirasi iman dari Romo Edi. Silakan Romo. Baik, terima kasih Mbak Wina. Sahabat Oase Rohani terkasih dalam Kristus, saya mengajak kita semua untuk menempatkan permenungan kita hari ini pada situasi yang pasti sedang ditekuni oleh semua paroki. Mbak Wina aktif di paroki? Lumayan Romo. Sebagai apa? Mungkin kalau boleh tahu. Korbit. Korbit lah. Gitu. Tentu sebagai korbit, tentu sekarang semua sibuk sedang menyiapkan prokarya. Ya. Program karya tahun 2024. Tentu apa yang ingin kita perjuangkan oleh Prokar, yaitu seperti janji kita. Janji kita melalui kegiatan-kegiatan di paroki, baik liturgi, pewartaan, kemudian kerikma, persekutuan, kemudian kita semua sebenarnya apa? Ingin mewujudkan kerajaan Allah di paroki kita.
itu janji Allah, sekaligus ungkapan jawaban Allah, jawaban kita kepada Allah. Ya, namun sekali lagi bahwa itu adalah janji kita. Bagaimana pelaksanaannya nanti tergantung pada satu sikap yang perlu kita wujudkan. Kita boleh merencanakan sesuatu yang bagus, yang indah, namun kalau sikap ini dilupakan, semuanya jadi berantakan. Dan sikap inilah yang akan kita renungkan bersama-sama, dibantu dengan Injil hari ini. Kebetulan Injil hari ini kan berbicara tentang hal mengikuti Yesus. Itu judul di judul pada kitab suci Injil Lukas ya. Hal mengikuti Yesus. Dikatakan bahwa Yesus dalam perjalanan. Perjalanan kemana? Ya, perjalanan ke Yerusalem. Karena setelah Yesus mendapatkan kemuliaannya di Gunung Tabor, dia turun karena dia harus meneruskan ke Yerusalem. Dalam perjalanan dikatakan kalau kita baca Injil Lukas ya, Yesus berbuat mujizat banyak, mengajar banyak, sehingga akhirnya orang banyak kagum sama dia. Dan banyak orang yang akhirnya ingin mengikuti Yesus kemana saja Yesus pergi. Pada zaman dulu, menjadi murid seorang yang dianggap pintar, karena waktu itu banyak orang pintar, banyak guru istilahnya, dan banyak orang menjadi muridnya. Guru waktu itu adalah selalu pergi, berkeliling, mengajar, juga melakukan banyak hal, dan murid harus mengikuti mereka semua. Maka demikian juga Yesus sebagai orang yang dianggap pintar oleh waktu itu, mungkin juga sakti bagi bangsa Israel ya, yang belum jadi murid Yesus lah. Dan bagi murid Yesus itu Yesus adalah Mesias lah. Maka banyak orang kagum dan akhirnya ingin menjadi murid Yesus. Berarti dia harus mengikuti Yesus kemana saja dia pergi. Maka dikatakan, aku ingin mengikuti engkau Yesus. Seperti itulah. Nah tentu Yesus senang juga tentunya. Melalui perikopah hari ini, Yesus mengemukakan 3 syarat agar semua orang bisa menjadi murid Yesus ya. Syarat pertama, kalau bisa kita renungkan, tentu dari dialog yang pertama antara Yesus dengan orang yang ingin mengikutinya, yang mengatakan bahwa serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Apa yang dimaksudkan Yesus dengan ucapan tadi? Serigala, burung, hewan mempunyai tempat istirahat yang nyaman, tempat yang mengenakkan pastilah. Punya rumah seperti itulah kembali, dan punya kenyamanan, punya kegembiraan. Namun putra manusia sendiri nggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini berarti kan Yesus mengingatkan bahwa mengikuti Yesus itu hendaklah tidak untuk mencari sesuatu jasmani, sesuatu duniawi, kekayaan, atau mungkin juga jabatan, namun sesuatu yang rohani. Bahkan untuk itu kita harus berani meninggalkan kenyamanan dan siap untuk menerima kesulitan, tantangan yang tidak nyaman itu sampai tidak bisa beristirahat. Ini sungguh nyata. Kalau kita baca di perikopah sebelum ini, Yesus ditolak oleh orang-orang Samaria karena mereka tahu Yesus sedang mau ke Yerusalem. Memang orang Samaria bukan bangsa Israel, bangsa asing ya. Maka Yesus ditolak. Inilah Yesus sudah dari jalan jauh, pengen istirahat, namun ditolak. Benar, tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Mungkin seperti ini, siap ditolak juga. Ketika menjadi murid Yesus, siap menerima situasi yang tidak mengenakkan, dan siap untuk juga kehilangan semuanya untuk mengikuti Yesus. Artinya, Yesus minta kepada semua orang yang mau mengikutinya harus siap menderita, siap kehilangan, dan siap juga untuk meninggalkan keinginan mencari kekayaan atau hal duniawi. Kenyamanan, kemapanan seperti itu. Harus, bukan itu yang dicari. Karena itulah anti menjadi murid Yesus, seperti itu. Ini syarat yang pertama tentunya. Lalu apa syarat yang kedua? Kita bisa baca dari dialog yang kedua, di mana Yesus juga memanggil, ikutilah aku. Dan orang itu mengatakan, izinkanlah aku lebih dahulu menguburkan Bapakku. Tapi Yesus mengatakan, biarlah orang mati mengubur orang mati, tetapi engkau pergilah dan wartakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Memang nggak jelas apakah itu orang tua dari orang itu sudah mati, belum nggak jelas memang. Namun di sini katakan bahwa
mengikuti Yesus itu berarti kita harus mampu menempatkan kepentingan Allah. Kepentingan Yesus melebihi dari kepentingan yang lain, termasuk keluarganya. Ini keras sekali ya, Romo. Keras sekali ya memang. Menguburkan orang tua itu kan bagi banyak budaya itu kan sesuatu yang sakral, yang kayaknya memang utama gitu loh. Iya, memang. Namun itulah Yesus mengatakan kita harus siap meninggalkan semua itu. Artinya bahwa yang penting saya bisa menempatkan kepentingan Allah melebihi dari kepentingan yang lain. Dan ini memang benar, seperti kebiasaan waktu itu ya. Kalau mau mengikuti Yesus ya harus meninggalkan keluarganya. Kalau dia masih tetap dengan keluarganya, nggak bisa jadi murid Yesus. Karena dia nggak bisa mengikuti Yesus kemana Yesus pergi. Tentu ini kan bisa diterjemahkan dalam situasi yang berbeda lah. Di konteksnya adalah waktu itu keluarga memang bisa jadi sandungan, halangan. Kenapa? Kalau dia nggak bisa melepaskan keluarganya, dia nggak bisa mengikuti Yesus. Konteks waktu itu tentunya. Nah sekarang kan tentunya berbeda lah. Tentunya kita ambil, sekarang kan mengikuti Yesus berarti kan kita menghidupi apa yang diajarkan Yesus dan menyatakan ajaran kehendak Allah tentunya. Di situ arti mengikuti Yesus. Dan itu berarti kita harus menempatkan kehendak Allah sebagai yang utama dan pertama dalam hidup kita. Dan untuk itu mungkin kita harus meninggalkan segala sesuatu yang kita anggap kurang penting. Tadi dikatakan dalam antifon pembukaan, dikatakan segala sesuatu kuanggap sebagai sampah agar aku memperoleh Kristus dalam satu dengannya, dari bait pengantar Injil. Itu udah tulisan Paulus. Sesuatu dianggap sampah, nggak berguna, nggak bernilai, karena Yesus lebih bernilai. Zaman dulu keluarga menjadi sampah dalam tanda kutip ya, untuk mengikuti Yesus. Maka Yesus mengatakan, yuk kamu harus tinggalkan. Sama sekarang banyak lah. Mungkin Ibu Mbak Wina ketika mau rapat bidang, pasti harus menempatkan itu, dia yang pertama. Dan mungkin mengorbankan yang lain. Contohnya mungkin hobi nonton film, atau bersama dengan keluarga waktu itu. Kadang-kadang kita berani mengorbankan sesuatu yang mungkin nggak salah, nggak dosa, namun kita anggap hobi, kegemaran itu sebagai sesuatu yang bukan yang penting, terpenting, namun ada lebih penting lagi, yaitu kehendak Allah. Contohnya adalah harus ikut rapat sebagai bentuk perwujudan pelayanan kita tentunya. Saya pikir kita semua pasti akan sering begitu, karena dengan sukarela menempatkan kepentingan Allah sebagai yang utama dan pertama, sehingga akhirnya kita berani mengorbankan, meninggalkan yang lain karena kita anggap sebagai itu yang sesuatu yang kurang bernilai. Seperti itu. Dan ini yang diminta oleh Yesus, menempatkan kepentingan Allah, kehendak Allah sebagai yang utama dan pertama. Lalu apa? Syarat yang ketiga. Ini kita bisa lihat dari dialog dengan orang yang ketiga, yang dikatakan bahwa aku ingin mengikuti engkau, tapi izinkanlah aku pamitan dulu dengan keluargaku. Yesus mengatakan, setiap orang membajak tidak boleh menoleh ke belakang, tidak layak untuk ke belakang karena tidak layak untuk kerajaan Allah. Ya. Ini berarti kan pembajakan, berarti kan kita harus lurus ya. Kalau kita menoleh, berarti arus bisa berubah, nggak lurus lagi alur bajaknya, karena kita menoleh terganggu seperti itulah. Ya ini berarti bahwa mengikuti Yesus berarti harus berani meninggalkan segala sesuatu yang itu jadi hambatan bagi orang untuk menatap masa depan, agar kita bisa mengikuti Yesus. Konkretnya banyak hidup yang masa lalu yang memang tidak sesuai dengan ajaran Yesus yang harus ditinggalkan. Kita bisa baca di Paulus lah, bagaimana dia waktu dulunya menjadi orang Yahudi yang semangat dalam memusuhi Yesus dan para murid-muridnya, namun setelah dia bertobat dan dia tidak menoleh ke belakang lagi. Istilah zaman sekarang move on ya. Move on ya. Move on tapi itu sesuatu yang baik gitulah. Pertobatan seperti itulah. Sehingga akhirnya dia meninggalkan yang dulu yang tidak sesuai dengan Allah agar bisa jangan lurus lah. Ya, saya pikir banyak lah. Saya pikir memang move on atau pertobatan itu kan sesuatu yang membantu kita untuk terus menjaga agar alur baca kita tetap lurus kepada Yesus.
Dan ini memang jadi panggilan kita semua. Dan saya pikir banyaklah dari kita semua bisa melihat bagaimana sesuatu yang memang bertentangan harus ditinggalkan, namun sesuatu yang mendukung kita juga nggak harus ditinggalkan juga. Kita harus kayak sekarang inilah. Mulai ke belakang artinya meninggalkan sesuatu yang tidak baik, tidak sesuai dengan kehendak Allah, atau yang mengganggu kita dalam mengikuti Yesus harus ditinggalkan. Namun kalau sesuatu itu membantu kita, semakin dekat dengan Yesus, semakin membantu kita untuk melayani Yesus, yaitu nggak boleh ditinggalkan. Dibawa terus ya. Dibawa terus, karena itu membantu kita semua. Jadi 3 hal inilah. Pertama adalah siap meninggalkan kenyamanan, dan siap menderita, dan tidak mencari harta duniawi atau hal duniawi. Yang kedua adalah menempatkan kepentingan Allah di atas kepentingan pribadi atau yang lain. Yang ketiga adalah siap meninggalkan yang lama untuk menatap yang baru. 3 hal inilah yang menjadi syarat menjadi murid Yesus. Dan kalau 3-tiganya ini bisa kita lakukan, ya kita menjadi orang yang berkomitmen. Menurut Mbak Wina, siapa sih orang berkomitmen? Yang bisa mengiyakan tugasnya, lalu menjalankannya dengan ketekunan, ketaatan, hingga nanti membajaknya itu selesai gitu. Ya, gitu ya. Artinya orang yang setia, terus ingat akan apa yang ia katakan, janjikan, dan kemudian berusaha melaksanakannya dengan baik, mencapai hasil yang terbaik sampai selesai tentunya. Itu adalah orang komitmen. Berarti ada orang-orang yang tidak komitmen. Artinya orang-orang yang janji-janji, ya aku mau mengikuti Yesus, namun ketika harus menghadapi ketidaknyamanan, penolakan, akhirnya mundur. Berarti kan dia hilang, satu hilang. Atau juga mungkin ketika harus meninggalkan kepentingan yang kita sukai, namun akhirnya kita mengorbankan kehendak Allah, ya itu berarti kan kita nggak bisa mengikuti Yesus lah. Atau yang ketiga, kita masih terikat dengan masa lalu, nggak mau melepaskan masa lalu, padahal itu kita tahu bahwa itu menghambat kita menjadi murid Yesus. Ya itu berarti memang kita orang nggak komitmen. Komitmen adalah orang yang siap tadi berjuang terus sampai tujuan tercapai. Kalau untuk itu harus berkorban, harus siap bekerja keras. Itu adalah orang yang komitmen. Amin. Dan contohnya adalah Yesus sendiri orang yang komitmennya. Dia mengatakan iya pada kehendak Allah untuk melaksanakan perutusan menyelamatkan manusia. Dan ketika ada penolakan, bahkan ketika ada penganiayaan, bahkan harus menderita, wafat disalib, Yesus pun dengan tetap melangkah maju sehingga akhirnya tergenapilah rencana Bapa. Sempat juga mempertanyakan ya Romo ya, pas di Getsemani, cuman terjadilah kehendakmu. Proses pergulatan kemanusiaan Yesus waktu itu. Karena Yesus kan menjadi manusia Allah lah itu. Namun toh akhirnya setelah bergulat, akhirnya terus melangkah lah. Itu berarti untuk menjadi orang berkomitmen pun butuh perjuangan, tidak mudah. Iya, kita butuh berjuang, kita butuh berusaha keras, dan kadang-kadang kita merasakan tidak mampu untuk menjadi komitmen dengan apa yang kita janjikan. Yaitu sebuah proses yang harus kita alami mungkin. Namun yang pasti kan setelah proses pasti ada hasil yang indah lah tentunya. Butuh rahmat juga ya Romo. Benar juga, penuh rahmat juga, dan sekaligus kita butuh keterbukaan pada campur tangan Allah. Sehingga akhirnya kan kita bisa berkomitmen karena rahmat Allah, juga karena kemauan kita untuk bekerja bersama Allah. Pasti kita bisa menjadi orang yang berkomitmen. Amin. Seperti itu. Itulah menjadi murid Yesus berarti menjadi orang yang berkomitmen. Menjadi murid Yesus adalah menjadi orang yang berkomitmen. Ya, seperti itulah. Saya boleh tadi waktu Romo terutama di yang kedua itu kan saya tadi keras sekali kata-katanya, saya bilang. Saya sambil mendengarkan Romo, saya berefleksi, lalu saya teringat pada dua contoh yang mungkin tentang bagaimana mau mengikuti Yesuskah atau mengikuti tugas yang kita punya dalam rangka kerja pelayanan ataukah keluarga gitu. Ada 2 teman yang saya ingat tadi. Yang satu itu meninggalkan kepentingan keluarga untuk katanya melayani, tapi sebenarnya ada semacam keengganan untuk melayani keluarga. Jadi ada sedikit motif negatifnya
karena nggak suka melayani keluarga, maka dia melayani di gereja. Yang satu lagi, dia dilema pada satu saat harus menentukan melayani keluarga dulu ataukah melayani gereja. Tapi kemudian dia memilih, dia yakin tujuannya melayani keluarga dulu adalah baik, baru dia memenuhi tugasnya untuk gereja. Dan ternyata dilalah, Romo, kalau bahasa Jawa itu dilalah. Tuhan tuh mengatur waktu itu pas, dia tidak terlambat untuk mengikuti acara yang harus dia layani. Jadi terus saya melihat, oh ternyata kalau kita, memang kan Tuhan tadi di sini, apamu atau ini dahulu dengan keluargamu. Tetapi kalau saya melihat dua contoh lagi, apakah boleh kita terjemahkan kalau memang Tuhan mengizinkan kita melayani dulu keluarga, kalau memang harus dilayani, tetapi toh dengan niat bahwa tetap akan melayani Tuhan, maka semuanya itu bisa berjalan baik gitu, Romo. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Mbak Bina yang ya ini banyak dialami oleh banyak orang ya, dilema mana kepentingan keluarga atau pelayanan. Pertama harus kita tekankan bahwa pelayanan adalah buah dari kebahagiaan dalam keluarga. Itu berarti bahwa pelayanan tidak boleh pelarian dari situasi keluarga yang tidak ideal. Maka ketika ada keluarga yang kita merasa keluarga kita ada sesuatu masalah, itu harus diutamakan dulu. Karena kita kan, kebetulan kan Mbak Wina kan memilih hidup berumah tangga. Tentunya adalah panggilan untuk membangun kerajaan Allah melalui hidup keluarga, itulah yang utama. Benar dengan kami tentunya, para imam biarawati lah. Maka ketika dalam situasi pelayanan, bagus pelayanan memang itu bagus. Namun ketika dalam keluarga ada sesuatu yang yang ada masalah, tentu masalah antara kita dengan pasangan hidup kita, ya itu harus dibereskan dulu. Jangan sampai akhirnya kita menikmati dalam kutip pelayanan itu sebagai bentuk melupakan sesuatu yang harus kita bereskan. Itu yang utama dulu. Maka sebaiknya memang kalau ada sesuatu yang yang harus dibereskan dulu, baru kemudian setelah semua kembali ke situasi yang kita inginkan baik kembali, kita baru aktif kembali. Karena saya lagi keaktifan gereja itu adalah buah dari kebahagiaan dari keluarga tentunya. Memang dalam segala situasi tentu pun kadang-kadang pun juga pelayanan pun dalam tanda kutip bisa berkompromi. Contohnya adalah ketika kita tugas prodiakon lah. Contohnya mudah tuh prodiakon, jadwalnya seperti ini, tiba-tiba mertua kita sakit atau anak kita sakit lah. Mana ditamakan? Tentulah mertua kita dengan anak kita lah, atau ke rumah sakit lah. Tapi tentunya kan kita mau kompromi, di telepon teman prodiakon lain, tolong ganti saya, seperti itulah. Artinya sesuatu memang, ini sebuah dialog, terus ya dialog antara kepentingan keluarga dengan pelayanan. Namun yang pasti kan kita tahu bahwa mana yang utama. Kalau kita mengutamakan keluarga, karena itu bukan dalam arti kita melupakan menganggap pelayanan yang nomor dua, namun lebih bahwa dengan keluarga itu, melayani keluarga berarti saya juga tahu mana sekarang saat ini keluarga lebih penting. Kita membangun gereja kecil dalam keluarga itu sendiri, sehingga karena butuh perhatian seperti contohnya tadi sering sakit harus diutamakan dulu, seperti karena kan keluarga kita lah. Ketika semua sudah beres baru kita melayani, seperti itulah. Yang salah adalah kalau kita meninggalkan keluarga karena nggak situasi nggak enak atau nggak nyaman untuk mencari kenyamanan di pelayanan, itu isu yang nggak benar juga, seperti itulah. Artinya bahwa keluarga baik, pelayanan baik, harus seperti itulah. Mana diutamakan yaitu situasional yang sesuai, kadang harus didialogkan seperti itulah. Dialog dalam kasih tentunya. Kalau saya mengasihi keluarga dalam arti tertentu, ya itu tidak berarti saya tidak menganggap penting pelayanan saya, seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Romo. Baik, kita endapkan dulu apa yang sudah disampaikan oleh Romo Edi tadi, terutama tentang menjadi murid Kristus adalah menjadi orang yang berkomitmen. Kita akan sambung lagi di sesi yang kedua.
Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih setia mengikuti Oase Rohani Katolik hari ini pada peringatan wajib Santo Fransiskus dari Assisi bersama dengan Romo Julius Edianto MSF dan saya Teresa Wina. Bagi Anda yang ingin menyampaikan saran ataupun masukan dan inspirasi iman yang pernah Anda alami, silakan di email ke orkkaj2021@gmail.com atau ke WhatsApp nomor 088125133438. Baik, kita lanjutkan lagi ya Romo Edi, inspirasi iman yang bisa kita dapatkan dari bacaan hari ini. Romo, silakan Romo. Baik, tadi kita sudah merenungkan apa arti menjadi murid Yesus, menjadi orang berkomitmen, 3 hal tadi ya. Siap menderita, siap menerima ketidaknyamanan, menempatkan kepentingan Allah sebagai utama, dan siap meninggalkan yang dulu untuk menatap masa depan. Nah, seperti itulah. Itulah arti orang berkomitmen. Kita hari ini bisa belajar dari orang berkomitmen dari bacaan pertama, dan orang Nabi Nehemia. Ya, mengapa saya ambil contoh dari bacaan pertama? Karena Nabi Nehemia itu kan nabi yang hidup pada abad 5 sebelum Masehi, 400 sekian sebelum Masehi, di mana waktu itu kan bangsa Israel sudah kembali dari pembuangan di Babilonia dan sudah kembali ke Israel. Yerusalem sudah mulai dibangun bait Allahnya, namun Nehemia tidak ikut kembali ke Yehuda, ke Israel. Dia bekerja di Persia sama raja, dan dia mempunyai kedudukan yang bagus ya. Kenapa? Karena dia kan bekerja sebagai juru minum raja Persia. Juru minum itu artinya orang yang meramu minuman, sekaligus orang yang mencicipi minuman yang mau diminum raja agar racun atau tidak ya, seperti itu. Jadi orang penting dan orang dekat dengan raja tentunya. Maka dia kan dia sangat dekat dengan raja dan pasti punya pengaruh sedikit dengan raja lah. Raja itu ada namanya Artasasta ya, itu nama raja Persia waktu itu ya. Namun Nehemia mendengar ada penderitaan, kesusahan bangsa Israel di Yerusalem ya. Kenapa? Kan bait Allah sudah dibangun, semua temboknya hancur lah, sehingga mereka tidak nyaman dan merasa ada ancaman bahaya lah. Itu membuat Nehemia sedih lah. Maka kesedihan itu ditanggung oleh raja Artasasta, dan akhirnya Nehemia minta izin agar diperbolehkan kembali ke Yehuda atau ke Israel untuk membangun tembok Yerusalem. Dan rupanya raja ini sangat baik, mungkin karena kedekatan tadi diizinkan, bahkan Nehemia diangkat sebagai gubernur Persia di daerah Yehuda. Oh, juru minum juga, gubernur juga gitu. Akhirnya dia dari itu. Di sini kita bisa melihat bagaimana Nehemia punya keinginan untuk menghadirkan tembok penting bagi keselamatan bangsa Israel waktu itu. Maka ini adalah, dan Nehemia mengatakan Nehemia adalah tokoh yang suka berdoa. Artinya di balik kesedihan yang dia dengar keluar dari bangsanya di Israel, di Yerusalem, dan dia mengalami kenyamanan di istana. Kan itu pergulatan buat Nehemia. Aduh, gimana ya, aku ingin membantu di saudaraku, atau aku menikmati kenyamanan di istana raja. Maka Nehemia berdoa dan berpuasa untuk mengetahui apa kehendak Tuhan. Nehemia terkenal sebagai tokoh pendoa. Dikatakan, saya baca buku, 11 kali dikisahkan bagaimana Nehemia berdoa syafaat kepada Allah ketika dia membuat sebuah keputusan. Seperti yang kita dengar di bacaan pertama tadi, dia setelah berdoa dan berpuasa, akhirnya dia tahu apa kehendak Tuhan padanya, yaitu kembali ke Yehuda untuk membangun membangun tembok Yerusalem ya. Berarti dia meninggalkan kenyamanan yang di istana tadi lah. Sebuah keputusan diambil oleh Nehemia, dan akhirnya dia meninggalkan sungguh-sungguh. Dan bagaimana proses membangun tembok itu juga tidak mudah. Dia menghadapi ancaman, tantangan, bahkan fitnah dari bangsa-bangsa asing, bahkan temannya sendiri. Karena mereka mempertanyakan apa sih tujuannya membangun tembok itu loh. Apakah memberontak pada Persia? Seperti itu. Bahkan dia mendapat ancaman langsung dari orang Samaria. Tapi Nehemia nggak takut.
akan situasi yang tidak enak ini, ancaman, tantangan, bahkan juga penolakan tadi. Dia terus berjuang, bahkan akhirnya dia berperang melawan orang Samaria agar proses pembangunan tembok ini bisa selesai. Dan memang akhirnya di samping karena dia juga orang yang pintar, orang yang baik, maka banyak orang yang membantu dia bisa mengorganisir semua orang berbagai golongan untuk melancarkan pembangunan itu, sehingga akhirnya proses pembangunan lancar dan selesai pada 52 hari. Selesai tembok, bahkan dikatakan diberkati pada tahun 445 sebelum Masehi. Tembok sudah selesai. Untuk zaman sekarang, kalau itu kira-kira kan 1 bulan, Romo, cepat juga. Ya, ya ini sebuah cerita lah. Artinya ini kan kita bukan cerita biografi lah. Artinya digambarkan bagaimana proses Nehemia ketika menjalankan keputusan untuk mewujudkan kehendak Allah itu pasti kan diberkati oleh Allah. Ini ada dilancarkan ini ada proses bagaimana campur tangan Allah yang ada. Apakah 52 hari? Ya, nggak ada bukti ilmiah atau apa. Yang penting kan ini gambaran bagaimana ketika kita mau bekerja sama dengan Allah, dengan siap berkorban tadi, pasti Allah mau melancarkan semuanya sehingga akhirnya selesai. 52 hari seperti itu ya. Di sini digambarkan bagaimana Nehemia kan orang yang berkomitmen. Dia mencari kehendak Allah melalui doa-doanya. Dan ketika ia mengatakan, ya, aku mau melaksanakan kehendak Allah, dia mau meninggalkan kenyamanan, meninggalkan sarangnya atau meninggalkan tempat dia meletakkan kepalanya, dan pergi meninggalkan semua itu untuk melaksanakan kehendak Allah. Bahkan ketika ada masalah, ketika ada tantangan, dia terus maju melangkah, berjuang. Dan setelah temboknya selesai, dia tidak mau kembali lagi ke Persia. Karena apa? Dia tidak kembali, Romo. Tidak kembali lagi. Dia terus akhirnya jadi gubernur, dan dia bagaimana dia akhirnya menjadi tidak hanya membangun tembok bangunan, dan bagaimana membangun kembali hidup rohani bangsa Israel bersama Ezra. Ezra itu adalah seorang nabi yang membangun bait Allah, dan bersama Ezra akhirnya bagaimana mengajak orang-orang Israel untuk kembali menghidupi ibadat, tentu ibadat di bait Allah. Kemudian bagaimana orang Israel mau kembali berdoa, doa tobat seperti yang lain, sehingga akhirnya yang dibangun oleh Nehemia tidak hanya tembok Yerusalem, dan namun sekaligus bangunan rohani bangsa Israel bersama Ezra. Di sini kita bisa melihat bagaimana akhirnya Nehemia sadar akan panggilan ini, dan akhirnya yang lama-lama pun juga ditinggalkan. Dia tetap kembali tetap di Yehuda tentunya, tidak kembali ke Persia. Tidak berarti bahwa masa dulu Persia dilupakan. Nah, mungkin dia pasti mengambil hal-hal yang positif, hal-hal yang membantu dia untuk bisa menjalankan apa yang Allah kehendaki, yaitu membangun jemaat di Israel waktu itu bersama Ezra tentunya. Kedekatan dengan raja, juga koneksinya dengan beberapa orang, itu kan buah masa lalunya. Mungkin pasti dia akan meninggalkan tadi kenyamanan. Dekat dengan raja, hidup mewah pastilah, dan itu ditinggalkan. Namun hal-hal yang berguna bagi pelaksanaan tugasnya dia pertahankan. Itu artinya tidak menoleh ke belakang. Ini dilakukan oleh Nehemia. Contoh nyata ya, Romo. Contoh nyata gitu loh. Dan kita juga bisa belajar di tokoh kedua. Kebetulan hari ini kita diajak meneladan Santo Fransiskus Assisi. Mungkin kita semua tahu siapa Fransiskus Assisi ya. Seorang santo yang hidup suci, bahkan dikatakan santo yang bisa berbicara dengan semua binatang. Karena kedekatan dengan alam ciptaan tentunya ya. Kita bisa belajar dari bagaimana perjuangan beliau. Beliau lahir pada tahun 1181 di Assisi dari sebuah keluarga yang kaya raya. Ayahnya pedagang kain yang kaya raya, sukses, usahanya sukses. Tidak heran Fransiskus pun hidup dalam kemewahan. Dimanjakan orang tuanya, kemudian berpesta pora dengan teman-temannya berhari-hari, dan karena dimanjakan sehingga sekolahnya nggak karuan. Sibuk dengan pesta terus ya. Bandel juga zaman dulu. Iya, waktu itulah ya, karena situasi seperti itulah. Nah, ini kesedihan ibunya. Ibunya selalu mendoakan semoga Fransiskus menjadi menjadi anak Tuhan yang baik lah.
Tapi Fransiskus punya cita-cita menjadi seorang ksatria, artinya membela tentara, membela tanah airnya lah. Benar, ketika ada perang saudara di situ, dan dia ditangkap dalam peperangan itu di Perugia dan ditahan. Waktu penahanan dia sakit keras dia. Karena sakit keras akhirnya karena sakit keras itu akhirnya dia dibebaskan. Dan dalam perawatan kita sakit di Asisi, dia bermimpi mendengar suara yang mengatakan, layanilah majikan bukannya pelayan. Layanilah majikan bukannya pelayan. Iya, seperti itu ya. Artinya apa? Di situ Fransiskus diingatkan, majikanku itu adalah Yesus. Sementara harta-harta di orang dunia itu adalah pelayan. Jangan layani pelayan-pelayan itu, harta dunia itu, kekayaan itu, namun layanilah majikan sebenarnya itu adalah Yesus. Dari situ akhirnya Fransiskus berubah hidupnya. Dia meninggalkan segala kemewahan, pesta pora yang dulu mungkin dianggap sebagai majikannya. Sekarang menjadi pelayannya. Artinya dia meninggalkan semua itu dan dia hanya melayani majikannya, maka dia meninggalkan semua itu, hidup sederhana. Bahkan karena sering berdoa di gereja, sehingga akhirnya dia menjadi tergerak untuk melayani Allah dengan melayani orang-orang sederhana. Dan kasihnya dia sering membantu orang miskin, mengunjungi orang-orang yang di penjara, dan dia hidup sungguh sederhana. Dan inilah yang membuat kebingungan orang-orang waktu itu. Dulunya Fransiskus orang yang kaya, dan masih orang kaya, karena orang tuanya kaya. Dan kok tiba-tiba hidupnya seperti itu? Itu sungguh aneh dan sungguh sulit diterima oleh orang, termasuk ayahnya sendiri. Maka ketika Fransiskus berdoa di gereja atau di kapel San Damiano, dia mendapatkan vision di mana dia mendengar Yesus yang mengatakan, Fransiskus, perbaikilah rumahku yang hampir rubuh ini. Waktu itu memang kapel atau gereja San Damiano memang sudah kondisinya berantakan lah. Maka dari situ akhirnya Fransiskus merasa dipanggil Yesus untuk merenovasi, memperbaiki rumah gereja itu. Maka dia akhirnya, menurut cerita, dia akhirnya mengambil kain-kainnya ayahnya yang dijual itu, kemudian dijualnya, uangnya digunakan untuk membantu orang-orang miskin. Lah inilah yang akhirnya membuat ayahnya marah. Ayah marah dan nggak mengerti apa dilakukan oleh Fransiskus. Bahkan dia minta Fransiskus kembali ke rumahnya, meninggalkan gaya hidupnya seperti tadi. Namun akhirnya yaitu ditolak Fransiskus karena dia telah menetapkan pilihannya, yaitu melayani majikan, yaitu Yesus sendiri. Maka dia nekat, walaupun ayahnya terus bahkan sampai dia dipaksa diseret di dalam rumah, dikurung di rumahnya, namun akhirnya dia melarikan diri untuk kembali seperti kehidupan yang sederhana tadi, dan akhirnya memang ayahnya nggak bisa apa-apa lagi, hanya menerima. Dan akhirnya dia tahu juga bahwa rupanya yang dimaksudkan rumah Allah itu bukan rumah gereja secara fisik itu, namun juga hidup rohani orang waktu itu. Maka akhirnya kan Fransiskus mendirikan Ordo OFM ya, Madinah itu ya, di mana mengumpulkan orang-orang yang tertarik meninggalkan kekayaannya, harta duniawi atau apapun, kenyamanan, untuk hidup sederhana, hidup miskin, melayani orang miskin dalam doa-doa, juga dalam pelayanan langsung kasih itu, dan sehingga akhirnya Ordo OFM itu berkembang luas. Karena penghayatan Fransiskus yang mengatakan majikanku adalah Yesus, dan pelayanku adalah barang-barang duniawi itu adalah pelayan yang harus saya tinggalkan, seperti itulah. Dan inilah yang akhirnya membuat kita bagaimana bisa belajar dari Santo Fransiskus yang berani berkomitmen dengan pilihan hidupnya. Dia menjawab panggilan Allah melalui mimpinya tadi, yang pertama, layanilah majikan, bukannya pelayan. Dan akhirnya menjawab panggilan Yesus untuk memperbaiki rumah Allah yang sudah rubuh tadi. Dan waktu itu dia harus meninggalkan kenyamanan, kemewahan, menjadi hidup orang yang miskin seperti orang pengemis. Sebuah pilihan tentunya. Dan dia komitmen seperti itu. Dan akhirnya memang
apa yang ia perjuangkan sungguh mampu kembali memperbaiki rumah Allah, gereja, yaitu umat waktu itu yang di Italia waktu itu. Tentunya. Dan melahirkan ordo yang besar ya, Ordo yang besar, yang sungguh karya Ordo FM sungguh besar dan sungguh memberi warna tersendiri bagi kehidupan gereja lah. Ya, seperti itulah. Maka tidak heran ketika Paus Fransiskus meninggal pada tanggal 3 Oktober tahun 1226 pada usia 44 tahun, masih muda. Karena waktu itu dia sakit-sakitan lah. 2 tahun kemudian dia diangkat sebagai santo. Ya tentu ini berkat bagaimana buah dari hidup Santo Fransiskus yang begitu dirasakan oleh banyak orang. Karena dia adalah seorang komitmen. Ya. Itulah dua contoh dari pribadi yang sungguh komitmen, Nehemia dan Santo Fransiskus. Ya, gitu. Ya. Terima kasih Romo. Saya sedikit mengambil satu refleksi yang saya dapat dari Romo. Santo Nabi Nehemia juga berkomitmen di tengah lingkungan yang bukan Kristen dia hidup waktu dia bekerja, tapi dia tetap mempertahankan itu ya Romo. Gitu. Baik, terima kasih. Kita sudah mendapatkan banyak sekali inspirasi iman dari Romo Edi pada hari ini. Mari kita akhiri Oase Rohani Katolik hari ini dengan doa penutup dari Romo dan berkat ya Romo. Ya, baik Mbak Vina. Sebelum kita berdoa bersama, saya kembali mengingatkan kita semua, program karya yang kita susun, itu adalah janji kita kepada Allah. Dan sekaligus janji penyerahan diri kita, persembahan diri kita kepada Allah tentunya. Maka sebagus apapun perencanaan kita, kalau tanpa sikap komitmen, semua jadi berantakan. Oleh karena itu, saya percaya Mbak Vina sebagai orang yang menggas prokar, yang melaksanakan prokar, juga saya sebagai pastor, dan semua orang yang, semua aktivis, pengurus Dewan Paroki, pleno di semua paroki, tentunya prokar sudah kita siapkan. Itu adalah janji kita untuk mengikuti Yesus, membangun kerajaan Allah, dan semua tentu akan berhasil kalau kita sungguh komitmen. Dan tentu semua umat dimanapun Anda berada, komitmen kita sebagai memilih Yesus adalah kita mendukung semua program karya yang sudah disiapkan itu. Karena tanpa sikap komitmen dari semua orang yang telah memutuskan memilih Yesus, mengikuti Yesus, maka program karya, kegiatan-kegiatan di gereja kita, di paroki kita, tidak akan lancar, dan tentu nama Allah kurang dimuliakan secara optimal. Ketika kegiatan gereja kita tidak optimal juga, seperti itu. Seperti itu. Terima kasih Romo diingatkan. Jadi sekarang kita berdoa bersama, kita mohon berkat agar semua rencana yang telah atau sedang kita susun, sungguh-sungguh merupakan cara kita untuk mengikuti Yesus, untuk menghadirkan kerajaan Allah di tempat kita berada. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, dalam kebebasan kami telah memutuskan untuk mengiyakan rencana-Mu, untuk mengikuti kehendak-Mu, dan itu semua kami wujudkan ya Bapa dengan berbagai hal, merencanakan segala kegiatan di paroki kami dalam program karya tahun 2024, juga niat-niat dan semangat kami untuk melaksanakan semua program itu di tahun mendatang. Maka kami mohon ya Bapa, jadikanlah kami menjadi orang-orang berkomitmen, bantulah kami, beri kekuatan kepada kami, agar kami terus mampu berjuang sekuat tenaga, mewujud nyatakan apa yang telah kami rencanakan. Karena semua itu adalah cara kami, ya Bapa, jawaban kami, menjadi rekan kerja-Mu, membangun kerajaan-Mu di muka bumi ini. Berilah kami keteguhan, berilah kami keberanian untuk menghadapi segala rintangan dan tantangan, dan berilah kami kemauan untuk meninggalkan hal-hal masa lalu yang menghambat kami mewujudkan rencana kami itu. Biarlah dengan sikap komitmen yang kami bangun bersama, kami segenap aktivis gereja, pengurus gereja, ataupun kami umat yang selalu mendukung mereka semua, mampukanlah kami gerak bersama kami yang didasari sikap komitmen kami ini
mampu mewujudkan kemuliaan-Mu, kerajaan-Mu di mana kami berada, melalui segala kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan nanti. Dalam sikap komitmen, dalam iman ya Bapa, hanya nama-Mu lah yang kami muliakan. Semua ini kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Kita semua, seluruh rencana dan pelayanan kita yang sedang kita tekuni dan akan kita tekuni, selalu dibimbing dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Kembali. Kita ucapkan juga terima kasih kepada segenap pimpinan, pengurus, dan tim teknis Oase Rohani Katolik yang telah mendukung hingga acara ini bisa berlangsung dengan lancar. Bagi para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terutama Bapak dan Ibu yang setia menuliskan ucapan dan komennya di kolom komen YouTube kami, terima kasih. Semoga kita semua diberi rahmat untuk kita mampu berkomitmen menjadi murid Kristus. Salam sehat dan sukacita dalam Kristus.